Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai program linear. Lebih lanjut kita akan membahas mengenai metode yang disebut dengan metode Big M. Kenapa kita harus menggunakan metode baru? Kenapa harus ada metode baru gitu ya? Sebenarnya pada pekan lalu dan pekan sebelumnya metode-metode itu hanya berlaku untuk masalah dengan kendala kurang dari, masalah yang tandanya kurang dari atau sama dengan. Setiap masalah di dalam program linear itu harus ada variabel slack-nya gitu ya, supaya penyelesaiannya dapat ditemukan solusi optimalnya. Nah, itu pengertian paradigma dari metode Big M. Sekali lagi, paradigma dari metode Big M adalah semua kendala harus memiliki variabel slack. Padahal kenyataannya ada yang tidak memiliki variabel slack. Begitu ya. Nah, kenapa tidak memiliki variabel slack? Karena kendalanya berbentuk lebih dari atau berbentuk sama dengan. Yang kendalanya berbentuk lebih dari, dia tidak memiliki variabel slack, hanya memiliki variabel exit atau kadang-kadang disebut sebagai variabel surplus gitu ya. Exit atau variabel surplus. Nah, ini apabila apabila tandanya lebih besar. Tapi kalau tandanya sama dengan, tidak ditambah variabel exit, tidak ditambah variabel surplus sama sekali. Nah, kalau kurang dari jelas ditambah dengan variabel slack. Gitu. Nah, kendala-kendala dengan bentuk lebih dari atau bentuk sama dengan ini ya. Kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan, dua pekan lalu juga belum dibahas. Kita akan menyelesaikan kendala yang berbentuk lebih dari atau dan sama dengan ini dengan metode Big M dan metode dual. Namun kali ini pada pekan ini kita hanya akan membicarakan metode Big M saja. Bagaimana metode Big M itu? Big M itu maksudnya M yang besar gitu ya. Nah, apa sih maksudnya M yang besar itu nanti kita akan bahas. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa pada program linear, ini PL itu saya singkat program linear nih ya. Pada program linear, tandanya itu selalu tanda kurang dari yang bentuk baku kemarin ya, maksimum baku gitu. Nah, baru bisa diselesaikan dengan metode simplex. Nah, kendala yang lebih besar, ini diberikan variabel surplus atau exit tadi, ini belum bisa diselesaikan dengan metode simplex secara langsung seperti pada maksimum baku. Oleh sebab itu kita akan tambahkan nanti sesuatu variabel gitu ya pada metode Big M ini. Paradigmanya apa? Paradigmanya pada metode Big M ini semua kendala harus memiliki variabel slack. Sekali lagi, semua kendala harus memiliki variabel slack, baik variabel slack yang asli maupun variabel slack buatan. Buatan ini bahasa Inggrisnya artificial gitu ya. Kecerdasan buatan menjadi artificial intelligence. Ini ada variabel slack buatan. Jadi nanti ada artificial slack gitu, tapi kita sebutnya sebagai artificial saja. Nah, bagaimana membedakan variabel slack dengan variabel exit? Bedanya adalah variabel exit atau variabel surplus itu koefisiennya negatif atau dikurangi E gitu ya. Nah, kalau variabel slack itu tandanya selalu positif, plus S gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini yang akan diminta oleh Big M, koefisiennya harus positif. Nanti kita akan tambahkan dengan variabel artificial. Apa sih yang saya maksud dengan variabel slack asli dengan variabel slack buatan? Ya, kita lihat seperti ini ya. Ini ada sebuah kendala, misalkan ini ada program linear, ini kendalanya. Saya hanya mencuplik pada bagian kendala saja. Pada bagian kendala, yang kendala pertama ini sudah bertanda sama dengan, jadi tidak perlu ditambahkan apapun. Untuk paradigma yang pekan lalu dan pekan sebelumnya ya. Dengan metode maksimum baku, ini berarti tidak ditambah apa-apa. Tanda lebih besar berarti nanti ini akan ditambah dengan variabel surplus atau exit. Ini tandanya kurang dari, berarti nanti harus ditambah dengan variabel slack. Nah, penambahan variabel slack ini yang saya maksud sebagai variabel slack asli. Kenapa asli? Karena
ketika tandanya kurang dari, maka langsung ditambah variabel slack. Dan slack ini saya sebut sebagai variabel slack yang asli. Nah, kalau saya tulis jadi kira-kira begini. Yang pertama ini ya, kendala pertama tidak ditambah variabel apapun karena tandanya sudah sama dengan. Kemudian kendala kedua, tandanya lebih dari, maka harus dikurangi dengan variabel surplus. Dikurangi ya tandanya. Variabel surplus ini nama lainnya adalah exit tadi ya. Dan ini tandanya kurang dari berarti harus ditambah dengan variabel select. Koefisiennya positif ditambah ya. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan variabel select yang asli begitu. Nah, ini kalau menggunakan berparadigma dengan metode maksimum baku. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat kendala masalah ini dengan paradigma metode Big M. Nah, ini Big M-nya ke sana. Yang di sini. Ini dengan Big M. Bagaimana sih kendala paradigma di metode Big M? Sebenarnya harus melewati yang ini dulu. Setelah itu baru ke sana. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, kita tadi kan sudah melihat bentuk dari bentuk umum dari kendala yang sudah disamadengankan gitu ya. Nah, begini. Tadi sudah dikurangi dengan variabel surplus atau variabel exit. Ini kemudian ditambah yang persamaan ketiga ditambah dengan variabel select asli. Nah, kemudian paradigmanya metode Big M, setiap kondisi kendala, setiap kendala harus memiliki variabel select. Perhatikan bahwa yang ini, yang pertama ini, kendala pertama ini belum memiliki variabel select. Maka kita harus tambahkan variabel select palsu. Ini dia variabel select palsunya saya namakan R1. Variabel select palsunya saya namakan sebagai artificial gitu ya. Buatan gitu ya. Variabel select buatan. Variabel select buatan kita buat perjanjian saja, kita buat kesepakatan untuk menuliskan variabel select artificial atau variabel select palsu, kita tuliskan dengan R1, dengan huruf R gitu ya. Kalau variabel select dengan huruf S. Kalau variabel exit silahkan pakai S atau pakai E juga boleh. Selanjutnya pada kendala kedua, perhatikan kendala kedua dia hanya memiliki variabel exit atau variabel surplus yang tandanya negatif ya. Nah, padahal tadi mintanya untuk metode Big M, setiap variabel tambahan koefisiennya harus positif gitu ya. Nah, karena dia koefisiennya negatif, berarti tidak memiliki variabel select, maka kita tambahkan variabel select buatan. Nah, saya namakan R2 karena sudah beda persamaan ya. Kemudian perhatikan yang ketiga, di kondisi ketiga, di kendala ketiga, ini sudah memiliki variabel select. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sudah ada tanda positif untuk variabel tambahannya. Ini kan di sini, di kondisi 3, variabelnya hanya X1 dan X2 ya. Kemudian kita tambah variabel baru yaitu S2. Karena S2 variabel select maka tandanya sudah positif. Berarti tidak diubah lagi pada bentuk Big M. Jadi kita memiliki kendala seperti ini. Ini adalah kendala untuk metode Big M. Nah, yang ini adalah kendala PL. Dan yang ini adalah kendala untuk maksimum baku, untuk bentuk baku yang tidak menggunakan Big M ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah perbedaan antara kendala PL, kendala baku tanpa menggunakan metode Big M, dan ini yang paling kanan ini adalah kendala dengan metode Big M. Nanti kita akan coba menggunakan pada contoh soal gitu ya. Nah, ini perjanjian yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan simbol R untuk menyimbolkan variabel select buatan atau variabel artificial di sini ya. Supaya nanti koreksinya jauh lebih mudah membedakan mana
variabel slack buatan, mana variabel artificial, mana variabel slack yang asli. Kemudian karena ini metodenya metode yang modifikasi dari metode simplex, maka ada modifikasi pula pada tahap penyusunan tabel simplexnya gitu ya. Ini simplex yang lalu, simplex yang kita pelajari selama 2 pekan berturut-turut yang lalu. Pada iterasi awal, langkah ke-0, itu basic variabelnya isinya hanyalah variabel simplex gitu ya. Variabel slack, mohon maaf. Nah, sekarang karena tadi saya sampaikan bahwa variabel artificial ini adalah slack buatan, maka variabel artificial atau slack buatan ini nanti juga harus dimasukkan ke dalam kolom basic variable BV ya. Saya singkat BV nanti. Namun pada saat nanti kendalanya sudah optimal, pada saat program linearnya sudah optimal, maka semua variabel artificialnya sudah keluar dari basic variable. Nah, maksudnya keluar bagaimana nanti kita cek gitu ya pada contoh soal. Atau Bapak Ibu semua bisa cek pada perkuliahan pekan lalu kolom basic variable itu yang mana? Ya, perhatikan pada kolom basic variable pada pekan lalu itu selalu berubah-ubah bergantung dari percobaan kita ya, bergantung dari iterasi langkah simplexnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tambahan untuk modifikasi metode simplex pada metode Big M. Jadi metode Big M ada perbedaannya sedikit, yaitu pada fungsi tujuannya diberikan penalti. Apa itu penalti? Nah, penalti itu maksudnya adalah mengubah fungsi tujuan dengan memasukkan variabel artificialnya itu nanti ya. Bagaimana cara melakukan penalti ini? Nah, kita mulai metode Big M-nya. Saya punya suatu bilangan M gitu ya. M-nya ini adalah bilangan yang sangat besar. Bisa dikatakan bahwa M ini menuju ke tak hingga karena bilangannya. Tapi ini Big M masih bilangan ya, bukan tak hingga ya. Big M ini adalah bilangan yang sangat besar. Kemudian nanti pada fungsi tujuan akan diberikan penalti, yaitu akan muncul variabel artificial dengan koefisien adalah M atau negatif M, bergantung dari jenis masalah program linearnya. Program linear itu berbentuk maksimal atau minimal. Nanti kita akan amati. Sekali lagi saya ulang, pada fungsi tujuan diberikan penalti. Penaltinya apa? Penaltinya adalah memberikan variabel artificial pada fungsi tujuan dengan koefisien sebesar M atau sebesar negatif M, bergantung dari fungsi tujuannya, memaksimalkan atau meminimalkan. Nah, ini saya punya sebuah soal yang sebenarnya yang ini, yang atas. Soalnya adalah minimalkan Z sama dengan 4X1 ditambah X2 dengan kendala 3X1 ditambah X2 sama dengan 3, 4X1 ditambah 3X2 lebih besar dari 6, dan X1 ditambah 2X2 kurang dari 4. Tentu saja kendala ketiga ini dia memiliki variabel slack ya, karena tandanya kurang dari. Ini langsung mendapatkan S2. Kemudian di sini lebih besar dari 6, kendala kedua. Karena lebih besar maka harus mendapatkan variabel exit bernilai negatif atau variabel surplus ya, nilainya negatif. Kemudian pada kendala pertama, karena ini berbentuk sama dengan, berarti tidak ditambahkan variabel apapun untuk bentuk bakunya ya. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi bentuk kendala untuk masalah Big M. Nah, perhatikan di sini pada masalah Big M tadi yang ini ya, ini adalah variabel surplus atau variabel exit, ini adalah variabel slack. Variabel slack tidak ditambahkan dengan variabel artificial. Pada kendala pertama tidak memiliki variabel surplus, tidak memiliki variabel slack.
Karena tidak memiliki variabel select, maka harus ditambahkan dengan variabel artificial. Tandanya tambah ya, sesuai variabel select. Kondisi kedua, kendala kedua juga tidak memiliki variabel select, sehingga harus ditambahkan dengan variabel artificial, R2 di sini. Dan yang ketiga, kendala ketiga sudah ada variabel select-nya, jadi sudah tidak diapa-apakan. Nah, ini adalah penaltinya. Perhatikan pada fungsi tujuan. Pada fungsi tujuan, dimodifikasi nilai dari fungsi z-nya dengan cara menambahkan variabel R1 dan variabel R2 dengan koefisien sebesar M. M-nya tadi menuju tak hingga. M-nya sangat besar sekali. Nah, ini M-nya tandanya semuanya positif. Jadi silahkan Bapak Ibu catat untuk kondisi minimalisasi. Untuk kondisi minimalisasi, fungsi tujuannya ditambahkan dengan M dikalikan variabel artificial. Untuk kondisi maksimalisasi, fungsi tujuannya adalah dikurangi dengan M dikalikan variabel artificial. Itu ya. Nah, karena di sini kondisi tujuannya adalah minimalkan, berarti harus harus ditambah dengan variabel artificial. Ditambah M R1 juga ditambah dengan M R2 seperti yang ada di layar. Baik, kalau sudah kita akan bersiap-siap untuk memasukkan ke dalam tabel simplex. Perhatikan di sini pada bagian awal ini persamaan 0 ya, yang paling atas ini. Ini 0, ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3. Baik, perhatikan pada persamaan 0. Persamaan 0 di sini ada Z, 4X1, X2, MR1, MR2. Namun perhatikan pada tabel simplex. Pada tabel simplex, Z-nya 1, X1-nya negatif 4, padahal di sana 4. X2-nya 1, padahal di sini X2-nya 1. S-nya tidak ada ya, tidak ada variabel S. Kemudian ada R1. R1 di situ ternyata negatif M, padahal di sini bilangnya M. R2 juga negatif M, padahal katanya di sini M. Kenapa? Kalau Bapak Ibu masih ingat, pada pekan lalu, kita harus mengubah bentuk fungsi tujuannya dari Z sama dengan 4X1 ditambah X2 ditambah M R1 ditambah M R2. Ini harus kita ubah menjadi sesuatu sama dengan 0. Jadi Z dikurangi 4X1 dikurangi X2 dikurangi dengan M R1 dikurangi dengan M R2 sama dengan 0. Nah, setelah berbentuk sama dengan 0, baru dimasukkan ke dalam tabel simplexnya. Begitu. Sedikit berbeda dengan metode simplex yang biasa. Metode simplex dengan Big M ini tidak boleh diawali dengan negatif M di sini. Memang awalnya harus begini, Maksudnya harus begini bagaimana? Awalnya harus di sini harus ada negatif M semuanya. Di sini ada negatif M, di sini juga ada negatif M. Tetapi ini tidak boleh langsung digunakan untuk metode simplex. Kalau kita ingin menggunakan pada tabel simplex, kita harus menghilangkan R1 dan R2-nya dulu. Maksudnya menghilangkan bagaimana? Kita harus membuat R1 dan R2-nya ini menjadi 0. Ini ya. Di sini ada negatif M, negatif M. Kita harus membuatnya jadi 0. Oleh sebab itu di sini saya sebut iterasi 0 bintang, dan iterasi 0 bintang-bintang. Maksudnya apa? Maksudnya ini tabel simplex awal, tapi belum siap untuk proses iterasi. Gitu ya.
Nah, yang ini nanti yang paling akhir bintang-bintangnya adalah simplex awal yang sudah siap untuk iterasi. Iterasi itu maksudnya proses pengerjaan ya, sudah siap dikerjakan. Nah, bagaimana cara mengubah dari simplex awal yang belum siap ini menjadi simplex awal yang sudah siap untuk dikerjakan? Dengan cara mengenolkan, menghilangkan nilai negatif M ini. Caranya bagaimana? Perhatikan, ini saya sebut langkah 1, L1 gitu ya. Pada langkah 1 ini, langkah 1-nya yang di sini, yang di 0 bintang ini. Perhatikan pada 0 bintang itu adalah baris ke 0, sekali lagi baris ke 0, dikurangi dengan M kali baris ke 1. Sekali lagi, baris ke 0 dikurangi dengan M kali baris 1. Ini ya, berarti kita mulai dari R1-nya ini. Dikurangi dengan M kali baris 1. Kurung 1 ini maksudnya bukan kali 1 ya, tapi baris 1 ini maksudnya. Ini juga baris. Jadi yang ada tanda kurungnya itu menunjukkan baris. Baris ke 0 dikurangi M kali baris 1. Baris ke 0, oh maaf bukan dikurangi, ditambah ya. Supaya ininya hilang, ditambah. Supaya negatif M-nya ini hilang, maka harus ditambah. Ini ditambah ini berarti ini tambah ini 1 M dikurangi 1 gitu ya, berarti jadi ini 3M dikurangi 4. Jadi berarti menjadi 3M. Jadi ini ya. Nanti silahkan di cross check, dihitung, diamati dengan baik apakah tabel ini sudah betul atau masih salah. Selanjutnya dari tabel 0 bintang ini, perhatikan bahwa baris 0 ini ditambah dengan M kali baris 2. Sekali lagi, untuk mendapatkan 0 bintang-bintang, untuk mendapatkan yang ini, 0 bintang-bintang ini, caranya adalah baris ke 0 ditambah dengan M dikalikan baris ke-2. Yang ini ya. Kok dikurang? Ditambah, mohon maaf. 1 kali M ditambah M. Sekali lagi, 1 kali M ditambah M, hasilnya 0. Saya tuliskan di sini. Kemudian di sini tidak ada, di sini ada negatif 1. Maaf yang ini, ada negatif 1. 0 dikurangi dengan 0 ditambah dengan negatif 1 kali M. Hasilnya adalah negatif M. Di sini muncul 3. M plus 1, maaf, M min 1 ditambah dengan 3 kali M. 3M ditambah M min 1, berarti hasilnya 4M min 1. Begitu juga yang ini. Di sini sudah ada 3, di sini muncul 4M. Nanti dikalikan M ya, 4-nya ya. Menjadi 7M min 4. Nah ini tabel simplex pada baris 0 bintang-bintang ini yang sudah siap untuk dikerjakan. Saya pindahkan 0 bintang-bintang itu ke halaman yang baru ini ya, jadi yang ini. Isinya sama persis dengan yang di sebelumnya tadi. Nah, kita akan segera mulai proses penyelesaian masalah ini dengan metode simplex. Mulai simplex. Tadi masalahnya adalah minimalisasi ya, simplex minimal. Baik, kita mulai proses simplex minimal seperti biasanya. Untuk mengerjakan metode simplex, kita harus mencari koefisien nilai di kolom mana yang paling besar. Kita lihat di sini kolom Z nilainya 1, Z tidak perlu dilihat sebenarnya. Kita lihat pada X1 nilainya adalah 7M. Misalkan M ini bilangan sangat besar, berapa ya? 10 juta misalkan. Berarti 7M ini menjadi 70 juta. X2 ini 4M, berarti 40 juta. Ini negatif, berarti tidak dilihat karena negatif. Di sini 0 semua, sudah ya. Berarti yang paling besar nilainya adalah 7M. Nah, 7M ini kita pilih sebagai kolom pivot.
Saya beri warna dulu. Pivot. Oh, saya nulisnya dengan stabilo. Yang kuning ini adalah kolom pivot, yaitu X1. Nah, karena kita sudah pilih kolom pivotnya, kita akan buat perbandingan antara rasio, antara right hand side, antara sisi sebelah kanan sama dengan, dibanding dengan kolom pivotnya. Jadi, di sini ada 3. Di sini ada 3, kemudian di sini ada 3. Artinya apa? Artinya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini tulis di sini, di bagian rasio. Kemudian di sini ada 6. Di sebelah sana, di kolom pivot ada 4. Berarti kita tuliskan 6/4. 6/4 ini kita tuliskan di sini. Yang ini ya. Dan di bagian persamaan 3, di sisi sebelah kanan ada 4. Sisi sebelah kiri, di sini ya. Di sini ada 1. Oh, maaf, ini 4 bagi 1 ini hasilnya 4, bukan 3. Mohon maaf ya. Ini 4. Nah, begini dia. Begitu Bapak Ibu, untuk menentukan, memilih rasio, menentukan rasio begitu ya. Nah, kalau sudah terpilih rasionya, sudah tertulis rasionya, kita pilih rasio yang paling kecil. Rasio yang paling kecil di sini ada 1 ternyata ya. 1. 6/4 itu kan 1 lebih ya. Ini 1, yang ini berarti saya garis kuning ke arah kiri gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya baris pivot ini ya. Ini adalah kolom pivot, X1-nya kolom pivot, kemudian R1 yang ini adalah baris pivot. Nah, kalau sudah dapat kolom dan baris ini bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah nanti R1-nya ini akan dibuang, R1-nya dibuang, kemudian X1-nya akan menggantikan posisi R1. Jadi 1 dibuang dulu, 2 kemudian dimasukkan. Sehingga akan nampak seperti yang ada di bawah ini. Di iterasi 1 ini ya. Di sini akan menjadi X1. Bukan lagi R1 tapi menjadi X1. Kenapa? Karena sudah menggantikan posisi R1. R1-nya tadi kan sudah dibuang ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan proses operasi baris elementer. Caranya bagaimana? Caranya pada sini di baris di persamaan 1. Persamaan 1 ini bagi dengan 3 semua. 3 bagi dengan 3 hasilnya 1 di sini ya. 1 dibagi dengan 3. Intinya adalah supaya ini menjadi leading one. 3-nya ini supaya menjadi leading one. Dibagi dengan 3. Maka kalau ini dibagi 3 dengan 3, semuanya dibagi dengan 3. Ini menjadi sepertiga. 0 tetap 0, 1 menjadi sepertiga, 0 tetap 0, kemudian pada RHS, di sini 3 harus berubah menjadi 1. Karena dibagi dengan angka 3. Kemudian selanjutnya pada baris-baris yang lainnya juga mengikuti. Maksudnya mengikuti bagaimana? Perhatikan pada baris 0. Pada baris 0 yang ini ya, Z ini. Ini berarti harus dikurangi dengan 7M4. Berarti saya tuliskan 0 yang baru. Ini adalah baris 0 yang lama dikurangi dengan baris 1 dikalikan dengan 7M-4. Maksudnya bagaimana? Ini 0 yang lama dikurangi dengan baris ya. Ini maksudnya baris. Baris 0 yang lama dikurangi dengan baris 1 dikalikan baris 1 dikalikan dengan baris 1 yang baru ya tentunya ya, yang ini ya. Baris 1 yang baru yang ini. Nah, gitu. Sehingga pada bagian yang kedua ini
baris kolom X2 yang ini. Awalnya adalah 4M-1 berubah menjadi 5M/3 ditambah 1/3. Kenapa? Karena munculnya 4M dikurangi 1 dikalikan baris 1 dikurangi baris 1, baris satunya adalah 1/3 dikalikan dengan 7M-4. Nah ini nanti kalau dihitung hasilnya adalah 5/3M ditambah 1/3. Nah, menggunakan operasi baris elementer intinya ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga untuk baris 2 dan baris 3 ini dioperasikan baris elementer dengan cara mengurangkan dengan dikalikan dengan yang ada di bagian koefisien X1 ya. Ini di sini di R2 di sini di 0 bintang-bintang ini di sini R2-nya. Di sini ada 4. Berarti nanti harus dikalikan dengan 4 nih ya, baris X1-nya. Ya, sekali lagi saya tidak lanjutkan penjelasan untuk masalah operasi baris elementer. Bapak Ibu sudah cukup memahami di bagian aljabar matriks dan aljabar linear. Nah, proses iterasi tadi ya, ini adalah iterasi 1. Iterasi langkah 1. Iterasi langkah 1 ini saya tuliskan kembali di halaman berikutnya. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah yang dilakukan berikutnya adalah seperti biasanya, kita pilih lagi koefisien yang paling positif. Karena masalahnya minimalisasi, kita cari yang paling positif. Yang paling positif ternyata di sini adalah X2. Yang ini ya. Berarti ini menjadi kolom pivot. Setelah kolom pivot berarti kita harus mencari baris pivot. Nah, di sini saya sudah tuliskan rasionya. Rasionya adalah perbandingan antara RHS dengan kolom pivotnya. Di sini berarti 1 dibagi dengan 1/3. Hasilnya adalah 3. Saya tulis di sini. Kemudian di sini ada 2 dibanding 2 dibagi dengan 1/2/3. Ini bacanya 1/2/3 ya, bukan 12/3 ya. 1/2/3 itu kalau dituliskan berarti menjadi 5/3 ya. Berarti 2 dibagi dengan 5/3. 2 dibagi dengan 5/3 berarti menjadi 2 dikalikan 3/5 atau bisa dituliskan sebagai 6/5. Nah, ini 6/5 saya tulis di sini. Dan yang terakhir pada baris ketiga 1/2/3 di sini menjadi 1/4/5. Tentu yang paling kecil nilainya adalah 1/5 atau 1,2 ya. Nah, ini berarti menjadi baris pivot. Ini menjadi baris pivot. Saya beri warna kuning ke samping. Ini artinya apa? Artinya nanti X1, R2 ini akan dibuang. Setelah R2 dibuang, X1-nya dimasukkan ke sana ya. Sehingga tabelnya akan terlihat seperti yang ada di sini. Di sini sudah muncul X2, bukan lagi R2. Karena sudah diganti ya. Nah, kemudian seperti biasa dilakukan proses operasi baris elementer ya, agar X2 menjadi leading one. Di sini ada 1/2/3, di sini menjadi 1. Caranya bagaimana? 1/2/3 dibagi dengan 1/2/3. Yang lain juga mengikuti, dibagi dengan 1/2/3. Sehingga pada baris kedua nanti akan berubah menjadi seperti ini koefisiennya, input-inputnya ya. Dan yang lain menyesuaikan, dikurangkan dengan yang ada pada pivot X2 ini ya. Dilakukan operasi baris elementer seperti biasa. Nah, baris 2 saya pindah, iterasi kedua, mohon maaf. Iterasi kedua saya pindahkan ke sini. Jadi ini. Setelah itu kita lihat, ini hasil perhitungan ya. Hasil perhitungannya tadi. Kita peroleh bahwa yang paling positif di sini ada yang positif ya, masih ada yang positif. Ini ya S1 ya, S1 ini masih positif, berarti ini belum optimal simplexnya. Baik, di sini ada yang positif, berarti nanti S1 ini digunakan sebagai kolom pivot seperti biasa. Kemudian kita bandingkan antara red hindsight dengan kolom pivotnya. Di sini ada 3/5, di sini ada 1/5. 3/5 dibagi 1/5
3 bagi 1 hasilnya 3. Sini ada 1/1/5, 3/5 dibagi nanti ya. 1/1/5 itu 6/5. Oh, mohon maaf, ini tandanya negatif. Kalau negatif, cuekin aja, nggak usah dipedulikan. Harus positif rasionya ya. Pilih rasio yang positif. Kalau negatif, cuekin aja. Kemudian yang paling bawah ada 1 dan 1, kalau berarti menjadi 1 rasionya. Berarti sudah jelas kita dapat pivot barisnya yang ini. S1. Artinya apa? Artinya nanti, oh ini bukan S1, ini masih S2 ini, mohon maaf. Yang sebelumnya apa tadi? Oh S2, ini salah tulis ini S2 ini harusnya di sini. Sini S2. Di sini sudah betul S2 semua. Artinya apa? Di sini ada S2, ini masih S2 ya. S2-nya nanti akan dibuang. Kemudian S1-nya akan masuk menggantikan S2. Dan kita lakukan operasi baris elementer seperti biasa, karena ini sudah 1 di sini ya, berarti tinggal copy saja ke bawah. Kemudian dilakukan operasi baris elementer supaya dengan tujuan S1-nya menjadi leading one, kolomnya ini menjadi leading one ya. Semuanya harus dinolkan, kemudian yang lain dioperasikan. Nah, sekarang saatnya melihat dulu pada baris ke-0. Pada baris ke-0 sudah tidak ada koefisien, sudah tidak ada nilai yang positif. Kalau Z-nya nggak masalah, nggak apa-apa Z-nya positif, memang harus positif 1. Berarti kan di sini, ini sudah 0, bukan positif, 0, bukan positif, 0, bukan positif. Ini ada negatif M, M-nya tadi besar sekali ya, 10 juta kalau tidak salah tadi saya bilang. Berarti sudah menjadi negatif sangat besar, ini sudah menjadi negatif sangat besar. Red handset-nya ini memang harus, red handset-nya tidak peduli positif atau negatifnya ya. Yang penting antara X1 sampai S2 ini semuanya sudah tidak ada yang positif. Karena sudah tidak ada yang positif, ini masalah minimalisasi ya. Karena sudah tak positif, tak ada yang positif, berarti tabelnya sudah optimal. Sudah optimal itu maksudnya sudah paling minimal. Minimal itu sudah paling minimal lagi ya. Nah, yang paling minimal. Berarti dengan demikian kita simpulkan bahwa, kita baca ya. Bacanya begini, Z, sekali lagi, Z tulis di sebelah sini sama dengan yang ada di sini. 17/5. Per 5. Mana kalau angka 5-nya nggak muncul? 17/5. Ya. Kemudian di sini pada BF itu, oh ya saya lupa sampaikan. Saya tadi singkat basic variable menjadi BF ya. Apa maksudnya basic variable? Basic variable itu adalah variabel yang nilainya bukan 0. Kalau non basic variable, jadi ingat kembali perkuliahan pekan ke berapa ya? 2 atau 3. Basic variable itu nilainya bukan 0. Musuhnya basic variable namanya non basic variable. Non basic variable itu nilainya selalu 0. Lanjut, di sini ada X1. X1 nilainya adalah 2/5. Kemudian ada X2. X2 nilainya adalah 1/4/5. 1/4/5 itu berarti 9/5. Dan ada S1. S1 nilainya 1 gitu ya. Nah, ini adalah solusi dari persamaan program linear yang kita miliki. Karena di program linear tidak ada S1, di soal awal, di soal sebenarnya tidak ada S1, berarti disimpulkan jawabannya hanyalah ini. Jawabannya adalah Z-nya 17/5 atau nilai minimalnya adalah 17/5, dengan X1 adalah 2/5 dan X2 adalah 9/5. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan sedikit sini ya. Kalau tabelnya itu adalah masalah minimalisasi, maka di tabel carilah yang kondisi optimalnya itu adalah pada Z, pada baris ke-0. Pada baris ke-0 semuanya harus tidak ada yang positif. Boleh negatif, boleh 0. Itu kalau minimalisasi.
Kalau maksimalisasi pada baris ke-0 semuanya harus positif. Tidak boleh ada yang negatif. Kalau masih ada yang negatif berarti belum optimal. Itu untuk yang maksimalisasi. Sekali lagi untuk minimalisasi, saya ulang untuk minimalisasi. Sekali lagi saya ulang untuk minimalisasi. Kondisi optimal, kondisi minimal itu tercapai jika semua baris, semua kolom pada baris 0, semua kolom pada baris 0, nilainya adalah tidak ada yang positif. Boleh negatif, boleh 0. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, semoga ini sudah bisa menjelaskan langkah-langkah pada metode Big M. Jadi nanti kalau ada kebingungan, silahkan diputar lagi videonya, disaksikan lagi. Untuk mencoba supaya Bapak Ibu semua lebih bisa menerapkan ilmunya, lebih jelas memahaminya, ini ada sebuah soal, silahkan dicoba. Ini bukanlah tugas. Hanya saya sampaikan supaya Bapak Ibu lebih paham, silahkan ini dicoba. Lalu tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat video berdurasi 10 menit. Nah, ini dia. Yang saya sampaikan beberapa pekan yang lalu. Membuat video berdurasi 10 menit. Isinya apa? Isinya adalah penyelesaian masalah program linear mulai dari masalahnya dulu, kemudian mengubah menjadi bentuk persamaan, kemudian penyelesaiannya. Penyelesaiannya harus menggunakan metode simplex. Salah tulis itu ya. Simplex. Simplex maksimal, minimal, Big M. Ini ada spesial gitu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode menggunakan simplex maksimal minimal, nilainya saya kalikan 1. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode Big M, saya kalikan nilainya dengan 1,5. Jadi kalau Bapak Ibu tugasnya betul semua, bagus gitu ya. Yang nge-like banyak, dapat nilai 100. Tapi kalau menggunakan Big M, nilai maksimal adalah 150. Poin tambahan 50 ini akan saya masukkan untuk nilai UAS nanti. Maaf, UTS nanti. Waktunya 2 pekan, dikumpulkan maksimal saat UTS. Jadi sebelum UTS kumpulkan dulu ya. Yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan cukup URL-nya saja, link-nya saja. Kenapa link-nya saja? Karena saya minta di-upload-nya di YouTube atau di IG. Saya tidak mau dikirim di WA. Nambah-nambah memori HP nanti ya. Kalau di YouTube atau di IG kan kalau saya mau lihat kapanpun tinggal buka YouTube-nya, buka IG-nya. Tanpa harus menggunakan storage di HP gitu ya. Jadi kalau belum jelas, Bapak Ibu semua harus mencari masalah nyata, masalah real. Masalah realnya ditulis dalam bentuk soal cerita begitu ya, soal cerita. Itu. Nah, ini ada soal yang panjang sekali. Dari soal yang panjang ini nanti silahkan diubah menjadi bentuk matematika, bentuk persamaan. Diketahui, misalkan X adalah banyak bebek, misalkan gitu, atau apa gitu ya. Kemudian Y sama dengan apa. Nah, setelah itu baru disusun model persamaannya. Maksimalkan Z sama dengan X tambah Y misalkan ya. Dengan kendala X tambah Y kurang dari 1, X tambah 2, Y lebih dari 5 misalkan begini. Nah, kalau sudah punya masalah begini, disusun bentuk bakunya, disusun bentuk kanoniknya. Kalau menggunakan simplex maksimal minimal. Kalau menggunakan Big M, susun bentuk kendala Big M-nya. Setelah itu baru buat tabel simplexnya. Nah, begitu. Dan seterusnya begitu ya, variabelnya. Nah, waktunya hanya 2 minggu. Buat video sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Penilaian hanya saya dasarkan kepada masalah. Saya dasarkan kepada masalah, kemudian dengan metode, dan yang terakhir dengan cara penyampaiannya bagus atau tidak. Tentu saja jawabannya harus betul dulu ya. Kalau jawabannya tidak betul ya tentu saja nilainya nggak dapat nanti ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan dapat nilai tambahan jika banyak yang like. 1 like dapat 1 nilai. Jadi kalau penilaian dari saya,
Misalkan Bapak Ibu semua nilai dari saya hanya mendapatkan 80 begitu. Kalau yang like ada 100, maka nilainya jadi 180 ya. Nah, 180 ini akan saya anggap nilainya 100. Kalau Bapak Ibu saya nilai hanya dapat 70, dapat like 20, berarti 90 ya, sudah nilainya 90. Nah, itu kalau menggunakan metode maksimal minimal. Nah, kalau mendapatkan big M, kalau menggunakan big M, nilainya 90 kalikan 1,5. Hasilnya adalah 130, 135 ya, 135. 35 poin ini nanti akan ditambahkan di nilai UTS. Nah, kalau nilainya jelek, kalau nilainya bagus ya sudah. Begitu Bapak Ibu sekalian videonya. Terima kasih telah menyaksikan. Silahkan diulang-ulang kalau masih jelas. Kalau masih jelas, kalau masih kurang jelas, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp ataupun pesan pribadi WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.